Seperti apa sih operasi laparoskopi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Riki kali ini ingin sharing tentang operasi laparoskopi yang sebelumnya Tante Riki sudah buatkan videonya untuk harga dan pasca operasi laparoskopi di video yang lain. Tante Riki akan cantumkan di description box untuk beberapa video yang berkaitan dengan operasi laparoskopi ini. Masih banyak sekali yang menanyakan tentang operasi laparoskopi yang Tante Riki jalani di tahun 2020 kemarin. Di sini mudah-mudahan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masih kebingungan ataupun masih mencari informasi tentang operasi laparoskopi ya. Operasi laparoskopi itu adalah operasi besar ya moms. Jadi sama halnya seperti operasi sesar, operasi laparotomi. Jadi operasi laparoskopi ini sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu menggunakan alat. Dan kelebihannya operasi laparoskopi ini meninggalkan estetik yang bagus. Jadi tidak meninggalkan bekas yang terlihat, tetapi ada bekas hanya sedikit, ukurannya 0,5 cm sampai 1 cm saja. Lalu operasi laparoskopi juga bukan hanya untuk fertilisasi ya, karena operasi laparoskopi ini suatu metode, bukan hanya untuk satu cara saja. Jadi untuk usus buntu bisa, dan untuk penyakit batu empedu, pengangkatan batu empedu juga bisa, dan lain sebagainya. Lalu operasi laparoskopi yang Tante Riki jalani kemarin itu untuk penyedotan cairan perlengketan ataupun hidrosalping yang terdapat pada rongga panggul Tante Riki. Tante Riki sering ceritakan berulang-ulang di video Tante Riki jika operasi yang Tante Riki lakukan ini berkaitan dengan hidrosalping dan PID ataupun radang panggul, bukan untuk program hamil ya. Operasi laparoskopi Tante Riki juga itu bius total ya. Jadi dimulai dari jam 7 hingga Tante Riki keluar ruangan operasi itu jam 1. Lalu operasi laparoskopi ini juga Tante Riki alhamdulillah tercover asuransi. Karena memang ini bukan untuk program hamil ataupun fertilisasi ya. Ini untuk pure pengangkatan penyakit. Jadi balik lagi, operasi laparoskopi itu ada yang bisa tercover asuransi ataupun BPJS, dan ada pun yang tidak, tergantung kasusnya ataupun diagnosa dokternya. Jadi dari beberapa kasus ada yang bisa tercover juga oleh BPJS untuk operasi laparoskopi ini. Kembali lagi tergantung diagnosa dokternya ya, urgensinya seperti apa. Dan kebanyakan memang tidak tercover BPJS jika kasusnya untuk kasusnya fertilisasi pada perempuan. Jikapun operasi laparoskopi ini tercover oleh BPJS, tentunya akan dilakukan operasi di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah ya. Karena kita ketahui BPJS itu adalah asuransi pemerintah. Jadi kemungkinan dilakukan operasinya itu di rumah sakit umum daerah ataupun RSUD. Dan balik lagi tergantung RSUD-nya ya moms, apakah RSUD-nya lengkap ataupun tidak. Jadi moms-moms yang ingin melakukan operasi laparoskopi, ingin mengetahui di cover atau tidaknya oleh BPJS, bisa konsultasi langsung dengan dokternya. Tante Riki sendiri alhamdulillah tercover asuransi, dan asuransi yang Tante Riki gunakan adalah asuransi perusahaan dari suami Tante Riki, yaitu asuransi Mandiri InHealth Gold. Jadi alhamdulillah semuanya tercover. Adapun yang tidak tercover itu seperti tes HIV dan tes yang tidak menunjang operasi itu di luar tercovernya operasi laparoskopi dari asuransi yang Tante Riki gunakan ya. Untuk pemulihan, operasi laparoskopi ini sangat cepat ya, tergantung kembali lagi imun tubuh masing-masing. Jadi ada yang 3 hari sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan ada pun yang memang dengan kendala-kendala yang lain, dengan imun tubuhnya yang berbeda-beda. Tante Riki sendiri pun 1 minggu setelah operasi laparoskopi sempat drop karena memang Tante Riki ada pengaruh dari obat biusnya. Jadi Tante Riki memang punya penyakit MAH kronis, sehingga
obat biusnya ataupun obat bius yang saat digunakan untuk operasi laparoskopinya itu sangat mengganggu kesehatan lambung Tante Ricky, sehingga Tante Ricky drop karena tidak bisa makan sama sekali, sehingga Tante Ricky pemulihan bisa hampir bed rest 2 minggu setelah operasi. Tetapi di kondisi orang lain itu berbeda, moms. Ada juga yang 3 hari sudah bisa beraktivitas. Ya, kembali lagi di imun tubuh masing-masing. Jadi memang pada dasarnya operasi laparoskopi ini bukan jalan terakhir untuk kita sembuh ya. Karena kesembuhan itu hanya haknya Allah atau haknya Tuhan. Jadi banyak-banyak juga berdoa selagi kita masih bisa, dan perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu kunci utamanya ya. Jadi operasi laparoskopi ini hanya untuk atau bentuk ikhtiar saja manusia untuk menemukan kesembuhan atau jalan sembuh. Tetapi memang kesembuhan itu haknya Tuhan, haknya Allah. Jadi kita pasrahkan dengan kita ikhtiar operasi laparoskopi. Tante Ricky sendiri pengangkatan cairan perlengketan ataupun hidrosalpingnya sendiri ini tidak 100% ya moms, masih meninggalkan hidrosalping karena tidak 100% bisa terangkat, dan qadarullah sampai hari ini masih ada hidrosalpingnya sampai Tante Ricky bisa hamil dan melahirkan normal. Memang poin pentingnya operasi laparoskopi ini bukan untuk penyembuhan terakhir ya, bukan untuk jalan terakhir. Sekalipun memang sudah diangkat, bisa kemungkinan terjadi lagi sakitnya. Contohnya Tante Ricky sendiri masih menyisakan hidrosalping walaupun sudah dioperasi laparoskopi. Ini real pengalaman Tante Ricky sendiri di tahun 2020, operasi laparoskopi yang di cover oleh asuransi tempat perusahaan suami Tante Ricky bekerja. Alhamdulillah pemulihannya cepat dan Tante Ricky sudah sehat kembali walaupun memang masih ada hidrosalpingnya ya. Jadi kesimpulannya operasi laparoskopi ini memang biayanya cukup mahal ya moms. Cukup mahal karena memang alatnya pun udah canggih dan tidak meninggalkan jejak ya. Untuk estetiknya itu sangat bagus ke tubuh kita. Beda dengan operasi laparotomi yang seperti sesar ya, meninggalkan bekas sayatan yang cukup lebar dan panjang. Dan itu sangat mengganggu estetik perut kita juga. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun jika ingin sharing bisa DM Instagram Tante Ricky langsung ya. Jangan lupa follow juga Instagram Tante Ricky. Bisa tinggalkan juga komen di kolom komentar ya. Support terus channel Om Ricky dengan subscribe, like, komen, dan share. Tunggu lagi informasi ataupun sharing-sharing Tante Ricky yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.